Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita jumpa kembali di doa pagi pada tanggal 1 Oktober 2024 di hari Selasa pagi ini. Kita masuk di bulan yang baru saudara-saudara, dan ini hari yang pertama. Mari kita masuki bulan yang baru ini dengan tetap semangat. Saudara-saudara, sebelum kita beraktivitas, mari kita terlebih dahulu disapa oleh Tuhan melalui pemberitaan firman dan saat teduh pada pagi ini. Sebelumnya saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pagi ini kembali kami boleh menikmati hari baru, dan juga kami boleh melalui malam dalam istirahat dengan baik. Kami hendak menyongsong hari yang Tuhan anugerahkan dan kami mengisinya. Biarlah kiranya Tuhan terus menopang dan menolong kami, dan memampukan kami untuk melewati hari ini dengan baik. Maka bersabdalah ya Tuhan, karena firman-Mu menjadi dasar dalam segenap hidup kami. Kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu, dan Roh Kudus akan menolong kami, menerangi hati kami, dan juga memampukan kami untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 18 sampai dengan 25, dan saya akan membacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Anak-anak, inilah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dari hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka bukan bagian dari kita. Sebab jika mereka bagian dari kita, tentu mereka tetap bersama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa mereka semua bukan bagian dari kita. Namun, kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab siapa yang menyangkal Anak, ia tidak memiliki Bapa. Siapa yang mengakui Anak, ia juga memiliki Bapa. Adapun kamu, apa yang telah kamu dengar sejak semula harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar sejak semula itu tetap tinggal di dalam kamu, kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, ketika Rasul Yohanes menyebutkan tentang antikristus, sebutan ini saudara tidak hanya ditunjukkan kepada satu pribadi saja, tetapi juga kepada banyak orang. Antikristus adalah mereka yang tidak mau mengakui kebenaran bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah. Antikristus adalah sang pendusta yang menyangkal kebenaran tentang Kristus. Dalam terjemahan Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, yaitu BIMK, digunakan anti di sini dengan musuh. Jadi antikristus diterjemahkan dengan musuh Kristus. Nah, oleh karena itu antikristus adalah setiap orang yang sesungguhnya sudah mengenal kebenaran tentang Kristus,
tetapi tidak bersedia mengakuinya. Bahkan berusaha untuk menyangkali dan secara aktif menentangnya. Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani, kata anti mempunyai dua pengertian. Yang pertama adalah menentang, yang kedua adalah menggantikan. Jadi antikristus berarti menentang Kristus dan juga menggantikan Kristus. Antikristus tentu saja saudara-saudara mati-matian berjuang menentang atau melawan Kristus dan kebenarannya yang kekal, dan ingin menggantikan kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya hanya ditemukan di dalam Tuhan Yesus, tetapi mereka mau menggantinya dengan kepalsuan-kepalsuan. Antikristus selalu berusaha untuk merusak persekutuan hidup orang percaya dengan menyisipkan kebohongan atau menyampaikan ajaran yang menyesatkan. Hal nyata, misalnya saudara-saudara, yang ditunjukkan oleh antikristus adalah sikap penolakan dan penyangkalan terhadap Bapa dan Anak. Dengan ajaran palsunya, antikristus secara tegas menolak Kristus sebagai anak Bapa dan menolak doktrin inkarnasi Kristus. Kalau kita bersama membaca dari 2 Yohanes 1 ayat 7, di sana dikatakan, sebab banyak penyesat telah bermunculan di dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Penolakan terhadap Kristus sebagai anak otomatis juga saudara-saudara menolak Bapa yang mengutus anaknya untuk menebus dosa umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi situasi zaman di mana saat ini begitu luar biasa, saudara, dengan roh zaman yang kita bersama ada di dalamnya, maka kita tidak boleh menyerah. Justru inilah kesempatan bagi kita untuk terus memperkokoh iman kita. Sehingga kalau kita baca di dalam Efesus 4 ayat 14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Lalu saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita ini tidak diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran yang dilakukan oleh si penyesat dan juga oleh antikristus? Ada beberapa hal, saudara-saudara. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa ada ajaran-ajaran yang menyimpang, dan oleh karena itu kita harus menjaga iman yang benar. Ya. Terus yang kedua, pentingnya terhubung dengan Roh Kudus sebagai sumber pengetahuan dan kebijaksanaan dalam memahami firman Tuhan. Roh Kudus akan membimbing kita untuk mengenali kebenaran. Jadi Roh Kudus akan menuntut kita sehingga kita paham mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang palsu. Lalu yang ketiga, pengajaran yang telah diterima dari Tuhan Yesus harus tetap dipegang teguh, saudara-saudara, sehingga kita dapat memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa dan Anak, dan kita harus setia kepada ajaran Kristus dalam menghadapi tantangan iman. Yang keempat, seberat apapun tekanan yang ada, jangan sampai saudara-saudara kita menyangkal Kristus. Sebab tersedia mahkota kehidupan bagi kita yang setia dalam iman sampai akhir. Ingat saudara-saudara akan janji Tuhan bahwa bagi mereka yang tetap berpegang pada kebenaran dan beriman kepada Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita bersama membaca 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan 25, maka sesungguhnya firman Tuhan mengajak kita untuk bersikap waspada terhadap ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitabiah, dan kita dipanggil untuk memperkuat iman kita melalui pengajaran Roh Kudus. Dengan tetap berpegang pada ajaran Yesus, kita dapat mengalami kehidupan yang penuh dengan persekutuan dengan Allah, dan akhirnya saudara-saudara kita mendapatkan hidup yang kekal. Sebagai umat percaya, kita diingatkan untuk tidak hanya mengandalkan pemahaman kita sendiri, tetapi juga bergantung pada bimbingan Roh Kudus dalam perjalanan iman kita.
Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami kembali boleh diingatkan oleh firman-Mu untuk kami tetap waspada bahwa di sekitar kami ada juga ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang hendak menyesatkan. Oleh karena itu biarlah Tuhan tetap menolong kami untuk kami berada dalam bimbingan Roh Kudus sehingga melaluinya kami mempunyai hikmat untuk bisa menentukan mana ajaran yang palsu dan mana kebenaran Kristus itu sendiri. Tuhan, kiranya kami juga tetap berpegang teguh pada iman yang kokoh, sehingga walaupun kami diombang-ambingkan dengan berbagai ajaran, kami tetap setia mengikut Tuhan dan mengikut ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari betapa kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu biarlah Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus memampukan kami untuk kami juga hidup seturut dengan firman Tuhan. Pada pagi ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sampai hari ini tetap dalam pergumulan oleh karena sakit yang belum sembuh, oleh karena masalah-masalah hidup yang sedang mereka alami, oleh karena beban berat dalam hidup ini. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan tetap hadir dan menolong. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan dan Tuhan hiburkan, sehingga walaupun dalam keadaan sakit mereka tidak kehilangan harapan, karena Tuhan selalu hadir menguatkan dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai masalah hidup, Tuhan teguhkan dan Tuhan tolong, sehingga saudara-saudara kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mereka juga dimampukan untuk terus hidup dalam penghiburan dan dimampukan untuk dapat melewati setiap masalah dengan baik, bukan dengan kuat dan hebat dirinya, tetapi oleh karena Tuhan yang bekerja untuk membimbing, menguatkan, dan menopang. Terima kasih, kami serahkan segenap hidup kami dalam segenap aktivitas sepanjang hari ini, dalam kasih setia, pimpinan, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.